Baik adik-adik, itu tadi visi dari program studi, kemudian dari visi diturunkan menjadi 3 misi, di mana misinya adalah menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu, mahasiswa itu kalau di pendidikan adalah nanti adik-adik, bagaimana adik-adik belajar tatap muka, di kelas ataukah di laboratorium, itu termasuk dalam proses pendidikan. Kemudian penelitian biologi itu nanti akan diimplementasikan atau akan dilakukan melalui, tugas akhir adik-adik, penelitian tugas akhir adik-adik sebagai syarat nanti adik-adik selesai di, prodi sarjana biologi. Kemudian pengabdian di sini adalah nanti adik-adik akan diberi kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kampus, mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan KKN. Nah, ini misinya itu dapat diwujudkan melalui ketiga bentuk kegiatan tersebut. Secara lebih terperinci diuraikan lagi dalam tujuan pendidikan program studi, sasaran dan strategi pencapaian. Nah, jadi Ibu memperkenalkan visi, misi, dan tujuan program studi biologi supaya adik-adik yang sudah bergabung dengan kita di biologi tahu, oh ini biologi seperti ini tujuannya. Nanti kalau kita kuliah di biologi, kita mau jadi apa itu kalian sudah ada gambaran. Nah, tahapan penyusunan kurikulum ini kita melalui beberapa tahapan yang cukup panjang adik-adik. Jadi tidak serta-merta kita mengarang-arang itu buku kurikulum, tidak. Itu berdasarkan masukan, berdasarkan Asosiasi Biologi Indonesia, berdasarkan apa informasi yang disampaikan oleh pengguna. Pengguna itu adalah orang-orang yang menggunakan alumni biologi sebagai pekerja di kantornya, di perusahaannya, dan sebagainya. Jadi, semua orang terlibat dalam penyusunan kurikulum biologi. Demikian juga kurikulum-kurikulum prodi lainnya seperti itu prosesnya. Jadi tidak langsung kita saja dosen-dosen yang susun ini kurikulum langsung jadi, tidak, tapi kita mendengarkan juga pendapat-pendapat dari mitra dan sebagainya. Tolong diperhatikan ya, nanti Ibu tanya ya, pas pertengahan Ibu menjelaskan, Ibu bertanya, jangan sampai kalian tertidur. Nah, ini adalah contoh dari alumni kita yang memberi pendapatnya dan kita mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ada dari dosen, ada dari pengguna alumni, ada dari Konsorsium Biologi Indonesia, Asosiasi Biologi seluruh Indonesia, itu kita minta pendapatnya juga dalam pada saat penyusunan kurikulum. Ada dari mahasiswa juga. Nah, ini yang tak kalah pentingnya adik-adik buat adik-adik sekalian yang baru saja bergabung dengan prodi sarjana biologi, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu menyesal, tidak perlu bingung-bingung. Saya ini salah jurusan barangkali, sudah susah-susah pelajaran yang nggak tahu nanti mau jadi apa kalau sudah selesai di biologi. Nah, adik-adik, secara garis besarnya di biologi itu kita bisa menjadi 5 macam profil lulusan ini. Kita bisa salah satu dari 5 profil lulusan ini. Profil lulusan itu bukan nama pekerjaan ya teman-teman, adik-adik, bukan nama-nama pekerjaan, tapi sifat dari pekerjaan kita itu dikenal dengan istilah profil lulusan. Nah, profil lulusan di program studi sarjana biologi itu ada 5. Ada sebagai pendidik, pendidik ini nanti bisa adik-adik menjadi guru, bisa menjadi dosen, ibu itu S1-nya dari biologi Unhas, nanti dilanjutkan lagi kuliahnya S2 di biologi Gajah Mada. Nah, adik-adik sekarang kita juga sudah ada
magister biologi. Nah, adik-adik nanti siapa tahu ada yang langsung mau lanjut lagi S2-nya, kita ada program fast track. Nah, adik-adik boleh baru semester 7 nanti belum belum selesai S1-nya sudah boleh mengambil mata kuliah S2. Sudah boleh mengambil mata kuliah S2 dan pembayarannya masih pembayaran S1. Nanti itu ada standarnya jumlah SKS yang bisa diambil. Setelah nanti, selesai, langsung mendaftar sebagai mahasiswa magister, tadi mata kuliahnya sudah diambil itu tidak diambil lagi, tinggal di, input nilainya seperti itu. Jadi dia lebih cepat selesainya. Mungkin adik-adik bisa selesai dalam 2 semester saja, yang normalnya 4 semester, 4 atau 3 semester, adik-adik bisa selesai dalam 2 semester saja, seperti itu. Nah, ada pendidik, ini bisa jadi guru, bisa jadi, dosen, itu adalah kategori pendidik, lalu ada peneliti muda. Banyak alumni-alumni, biologi itu menjadi peneliti di BRIN, peneliti di, eee, Balai Kehutanan, Laboratorium Kesehatan, itu banyak alumni-alumni kita, yang, di yang berhasil, menjadi peneliti-peneliti muda di balai-balai, negeri maupun, swasta. Jadi, itu semua tergantung dari, kompetensi dan usaha yang adik-adik, miliki, pekerjaan itu akan mudah untuk kita dapatkan. Karena di biologi kita dibekali ilmu-ilmu, di mana ilmu-ilmu itu mendukung kita untuk menjadi, salah satu dari kelima profil lulusan ini. Kompetensi yang dibekali kepada kita setelah belajar di biologi itu kita boleh memilih salah satu dari 5 profil lulusan ini. Nah, berikutnya ada, praktisi. Praktisi itu, eee eee, s apa, ada, eee, seperti istilahnya konsultan, eee, biologi juga bisa melakukan seperti itu, praktisi. Praktisi, misalnya di biologi kita belajar juga bagaimana, menghasilkan probiotik probiotik untuk hewan ternak misalnya. Nah, selesai di biologi kita bisa langsung mempraktekkan, ilmu yang kita dapatkan, kita bisa buka usaha, itulah praktisi, seperti itu. Ada pengawas mutu, beberapa juga, alumni biologi itu, dia, bekerja di, Eee, membantu dalam penyusunan AMDAL dan sebagainya itu, fungsinya sebagai pengawas mutu. Dan yang berikutnya ada bio-entrepreneur, ini yang sangat banyak dari alumni kita, yang memanfaatkan ilmunya untuk berwirausaha. Ada alumni kita sudah sukses sebagai pengusaha jamur, ada alumni kita juga, sukses dalam, mengembangkan ayam petelur, ada juga yang sudah sukses, mengembangkan usaha minuman jamu. Nah, jadi luar biasa adik-adik. Jadi adik-adik, belajar saja yang baik, insya Allah selesai dari biologi itu, kalau adik-adik betul-betul, mengambil ilmu, mengambil, hal-hal yang bisa meningkatkan kompetensi adik-adik di masa yang akan datang, adik-adik akan insya Allah dengan mudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, yang ada di sekitar kita. Jadi ada gambaran ya setelah Ibu jelaskan itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berikutnya Ibu akan masuk ke, bukan kurikulum, ke, struktur kurikulum biologi. Kalau Ibu bicara struktur, artinya isi dari kurikulum biologi, yang kita kenal dengan mata kuliah. Nah, di sini struktur tersebut akan menunjukkan bahwa, sekian mata kuliah untuk semester 1, 2, 3, dan seterusnya, yang mana yang menjadi mata kuliah wajib, yang mana menjadi mata kuliah pilihan, yang mana menjadi mata kuliah wajib di luar program studi yang kenal dengan istilah MKPK, seperti itu. Ada yang mau bertanya boleh silakan bertanya, jangan malu-malu ya.
Karena kalau di kampus mungkin tidak sempat lagi kita diskusi tentang kurikulumnya, Dek. Makanya malam hari ini Ibu usahakan untuk bisa bergabung, bisa berdiskusi dengan adik-adik sekalian 2024 supaya ada gambarannya tentang apa yang adik-adik lakukan dalam kurang lebih 4 tahun ke depan. Tidak ada? Ibu yang tanya ya, kalau tidak ada mau bertanya, Ibu bertanya itu. Coba Ibu cek. Ibu cek dulu ya. Ibu bertanya, nanti kalian tidur. Syaifullah, Muhammad Syaifullah. Bisa buka kameranya Muhammad Syaifullah. Iya, Bu. Muhammad Syaifullah tadi kalau dengar penjelasannya Ibu, ada beberapa itu yang Ibu jelaskan profil lulusan. Boleh Syaifullah sebutkan salah satunya? Salah satu dari profil lulusan yang Ibu tadi jelaskan? Salah satu saja. Iya, Bu. Salah satu profil lulusan tadi yang Ibu jelaskan dari ada 5 profil lulusan di biologi itu. Nah, coba sebutkan salah satunya. Lupa Ki? Sebentar, Bu. Agak ngelek ya, Bu. Eh, salah satunya, Bu. Iya, salah satunya. Salah satunya itu, Bu. Praktisi, Bu. Praktisi. Oke, kita beri aplaus untuk Syaifullah. Berarti Syaifullah memperhatikan ya. Mana nih aplausnya di sini? Mana gambar aplaus? Oh, ini dia. Oke. Bagus ya Syaifullah tadi memberi contoh salah satu profil lulusan adalah praktisi. Berikutnya Ibu ingin tes-tes lagi dari Aisyah Rehan. Ada Aisyah Rehan? Iya, Ibu. Ya, Aisyah. Coba sebutkan juga salah satu dari profil lulusan biologi. Eh, Pendidik, Ibu. Pendidik, oke. Pendidik itu contohnya yang bagaimana? Seperti menjadi guru, dosen, begitu, Ibu. Oke, berarti Aisyah memperhatikan juga ya. Iya, Kemudian Ibu. berikutnya, terima kasih Aisyah. Ada Ihwanul Fikri. Ihwanul Fikri. Ya, Bu. Ya, coba lagi sebutkan Ihwanul, salah satu lagi profil lulusan biologi. Ada itu, Bu, bio-entrepreneur. Apa? Oke, bioentrepreneur. Oke, bioentrepreneur. Terima kasih. Ya, Eh, Bu. Nur, Nur siapa tadi yang Yusuf Nur Fikri, Di? Ihwanul Fikri tadi ya. Oke, Ibu lagi masih mau tanya-tanya lagi. Yang Asus, siapa yang Asus? Ayo, siapa Asus? Siapa ini yang masuk dengan nama Asus? Ya, Asus. Ayo, Iya, ayo. Ibu, iya. Ya, banyak cowok-cowoknya biologi 2024 ya. Berapa lagi kemarin 2024? Dan yang cok Kita tahu aja berapa teman cowok tak? tahu Bu, kemarin Bu yang 16 Ibu. Wah, Masya Allah banyak ya. Iya, Nah, Ibu. di antara itu, ini yang Asus siapa ini? Siapa namanya? Arman Fadli, Bu. Arman Fadli. Arman Fadli dari mana asalnya? Kabupaten Sopeng, Ibu. Oh, dari Sopeng. Arman dari Iya, itu Ibu. tadi 5 profil lulusan yang Ibu sebutkan kira-kira Arman tertarik dengan profil yang mana?
Yang pendidik, Ibu. Oh, yang pendidik. Mau jadi dosen Iya, ya? Ibu. Iya, Ibu. Nah, insya Allah ya. Pokoknya Iya, belajar Ibu. baik di biologi, ikuti semua prosesnya. Jangan shock, jangan kaget dengan dunia kampus karena sesungguhnya itu kita ingin memberikan yang terbaik buat adik-adik sekalian. Ada nanti Ibu, juga iya. kegiatan-kegiatan himpunan itu selama ada perizinan juga dari departemen, itu mereka kegiatan-kegiatannya juga bagus. Jadi kalau adik-adik bisa memanage waktunya dengan baik, sangat baik, kita berharap adik-adik juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan lagi penjelasannya Ibu sedikit lagi terkait tentang mata kuliah ini yang penting. Karena banyak adik-adik sekalian kemarin, mohon maaf Ibu terlambat memberi info, banyak yang memprogramkan lebih dari 20 SKS kan? Betul toh? Iya, Banyak yang Ibu. 20 Iya, SKS. Ibu. Iya, Ibu. Ya, tunggu, mana itu tadi kurikulumnya? Salah, sorry. Salah, ini bukan yang ini. Tunggu dulu. Oke. Kalian kuat-kuat semua. Jadi Ibu kalau tadi itu terlambat join, ketiduran, Mak. Ah, Lah, ada janji dengan 2024 mau Zoom. Nah, ini struktur kurikulum. Adik-adik sesungguhnya mata kuliah yang kita eh, dapatkan di S1 itu memang akan lebih sulit, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan di bangku SMA. Jadi sangat wajar kalau adik-adik nanti akan ada yang merasa sedikit keteteran, merasa sedikit berat dibandingkan dari di bangku SMA-nya karena ini juga menjadi pengalaman ibu pribadi. Dulu juga seperti itu, ibu keteteran, selalu begadang-begadang untuk selesaikan laporan, tugas dan sebagainya. Karena memang pembelajaran untuk mahasiswa itu tingkatannya satu tingkat lebih tinggi tentunya dibandingkan di bangku SMA. Kalau di bangku SMA kita hanya dituntut untuk bisa menjelaskan, kalau di bangku sarjana itu kita harus sudah mampu selain bisa menjelaskan, kita juga diminta untuk mampu menganalisis sesuatu. Itu yang membedakan kita. Jadi memang levelnya sudah berbeda. Sedikit saja, nanti tambah bingung ya, Ibu jelaskan tentang kenapa mata kuliahnya begini, begitu. Tapi perlu juga untuk Ibu sampaikan kenapa nanti kalian merasa sedikit sulit, sedikit menyita waktu, karena levelnya memang sudah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ibu mau langsung memperlihatkan ke mata kuliah yang ada di biologi. Kalau definisi SKS, adik-adik sudah mengerti kan? Definisi satu SKS itu berapa jam? Ada yang mau jelaskan ke Ibu? Mengerti Miki istilah SKS tuh? Bilang, mau Kak belanja mata kuliahnya itu sekian SKS. Ini semester 2 hanya boleh 20 SKS. Nah, kira-kira itu kenapa kita dibatasi dengan 20 SKS saja untuk semester 2? Apa sih itu satu SKS? Dia setara dengan berapa jam itu satu SKS? Ada yang sudah pernah mendapatkan informasi tentang SKS? Kalau ada bilang ya di kolom chat, kalau tidak bilang tidak, enggak apa-apa. Nanti Ibu jelaskan kalau memang belum tahu namanya SKS. Tulis Ki di kolom chat. Kalau kita langsung cari di AI, ada sih di AI. Pasti ada semua.
Kita tanya ke AI itu tahu semua. Tapi hati-hati juga kadang AI itu mengarang. Tidak ada sumbernya di referensi jurnal apa dan sebagainya. Dia bikinkan referensi sendiri. Ada? Ada yang mau jelaskan ke Ibu? Ibu cek dulu kolom chat. Adakah yang menjawab? Tidak ada yang menjawab. Ayo dijawab ya atau tidak. Oke, ada yang sudah dapat tentang SKS. Betul, ada Kia 1 SKS 50 menit. Ya, hampir betul. 1 SKS 45 menit. Oke. Ayo, yang lain mana? Bilang tidak kalau enggak pernah dengar tentang SKS, jangan malu, enggak apa-apa. Kadang memang kita mahasiswa, dulu Ibu juga hanya kuliah saja, tidak terlalu mementingkan apa sih itu SKS, kenapa kita harus tahu itu satu SKS setara apa. Nanti ada satu mata kuliahnya hanya 2 SKS. Tapi kalian dibebankan seakan-akan mata kuliah itu 3 SKS. Kita boleh protes kalau seperti itu. Kalau kita tahu yang namanya satu SKS itu seharusnya berapa menit saja atau berapa jam saja. Kalau tidak ada komennya, tidak ada komen ya atau tidak, Ibu minta pendapatnya itu jadi mengetik di kolom chat, ya atau tidak. Ya betul Kia, ada kuliah terstruktur, tugas mandiri, sekian menit. Oke, masih ingat ya pada saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru kalau tidak salah Ibu sempat menyinggung satu SKS itu apa. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Baik. Ibu khawatir kalau Ibu minta komentar di kolom chat terus tidak ada yang komentar, kalian jangan-jangan sudah tidur. Tidak tidur, Ciki. Nanti 4 orang yang dengar Ibu ini 5, Ci. Yang lain tidur. Ibu coba cek dulu dari ini ya. Tidak boleh tidur dulu. Penting ini. Ada Fitri Ramadhani? Iya, Ibu. Fitri Ramadhani. Kita tahu satu SKS itu dia setara berapa menit? Kalau menurut saya kayaknya 50 menit, Ibu. Iya, 50 menit. Ada yang berpendapat lain? Ibu coba mau dengar pendapatnya Nurul Makfirah? Nurul Makfirah? Ya, Ibu. Nurul Makfirah tahu itu satu SKS berapa menit? Kalau yang saya tahu itu, Bu, 70 menit. 70 menit, oke. Ibu Oke, Bu. coba cek Yermia Dandri. Ada Yermia Dandri? Ya, Ibu. Yermia tahu satu SKS berapa menit Yermia? Biar Kalau yang saya dapat info dari kampusnya kakakku itu, Ibu, dia satu SKS 45 menit, Ibu. Oke, Gimana? di mana kampusnya Kak Kata? itu orang di atas, weh. Itu orang di atas. Di mana kampusnya Kak Kata? Dia di Stidharma, Ibu. Oke. Masa tahu 5 kampus tahun yang lalu. Maksudnya kampus kata ditahu di baru tidak tahu ke kampus tadi. Iya, Ibu. Aduh, bahaya ini. Nah, nggak apa-apa. Adik-adik sekalian, Ibu ulang kembali. Nah, mudah-mudahan ini yang 52 yang bergabung di Zoom sudah tidak keliru lagi tentang SKS. Nah, kalau kita di Universitas Hasanuddin, satu SKS itu dia setara dengan 1 kali 50 menit di tatap muka di kelas. Jadi kita ada 3 macam kegiatan ya adik-adik. 3 macam kegiatan tak itu pada saat kita belajar itu 3 macam kegiatannya. Yang pertama tatap muka di kelas. Di sini kita bertemu dosen tak.
bertemu dengan asistenta, misalnya dia praktikum, itu namanya tatap muka di kelas. Kegiatan kedua adalah penugasan terstruktur. Kalau kita ada tugas-tugas dari dosennya kita, dari asisten kita ada laporan yang dikerjakan, itu namanya penugasan terstruktur, dikerjakan di luar kelas. Nah, itu kegiatan kedua. Nur Makfira, tolong dinonaktifkan suaranya. Kemudian kegiatan ketiga adalah belajar mandiri. Jadi kita disiapkan juga itu waktu untuk belajar mandiri di rumah, ulang-ulangi pelajaran tak itu disiapkan waktunya. Jadi 1 kali 50 menit tatap muka di kelas, apakah itu di ruang kelas belajar ataukah di laboratorium, itu termasuk tatap muka di kelas. Dia 1 kali 50 menit. Ditambah 1 kali 70 menit penugasan terstruktur, kita kerja-kerja tugas apa dan sebagainya itu, kita disiapkan waktu 70 menit untuk 1 SKS, untuk 1 semester, kemudian 1 kali 70 menit belajar mandiri. Jadi totalnya itu untuk 1 SKS adalah 170 menit. Nah, yang benar itu 170 menit. Kalau langsung Kiji mau bilang totalnya. Nah, kalau kita mau uraikan, kita bisa bilang 1 SKS itu sama dengan 1 kali 50 menit tatap muka di kelas, 1 kali 70 menit penugasan terstruktur, dan 1 kali 70 menit belajar mandiri. Ada yang bisa ulangi penjelasan kok? Ibu. Ibu. Tunggu, Ibu yang tunjuk. Nah, Cindy Fatika Sari, ada? Ada Cindy. Tenang, Ibu random ya. Nah, Ibu random supaya semua tahu dapat kesempatan. Cindy Fatika Sari, ada orangnya? Ada Bu hadir. Hadir. Coba Cindy ulangi apa tadi yang Ibu jelaskan tentang 1 SKS. Jadi 1 SKS itu totalnya 170 menit Ibu. Ya, oke. Terus Eh, yang terdiri atas yang terdiri atas 1 kali 50 menit tatap muka, oke. kuliah terus Ya, 1 kali belajar mandiri. 70 menit tugas mandiri, Penugasan terstruktur. 1 kali 70 menit perkuliahan terstruktur, dan 1 kali 70 menit tugas mandiri, Bu. Ya, Ibu perbaiki ya. 1 kali 70 menit belajar mandiri. 1 kali 70 menit penugasan terstruktur. Kenapa bukan penugasan mandiri? Karena kadang-kadang ada juga tugas kelompok. Entah. Kita mungkin bertanya, kenapa tidak ada belajar kelompok? Yang ada hanya belajar mandiri. Karena belajar kelompoknya itu dia sudah masuk di penugasan terstruktur, termasuk di situ yang belajar kita mandiri masing-masing di rumah sambil tidur-tidur sambil apa itu 1 kali 70 menit juga. Oke. Ibu mau satu lagi menjelaskan sebelum Ibu bergeser. Ada Raihana Yasmin. Ada Raihana Yasmin. Ayo Raihana Yasmin. Ada orangnya? Pasti domba-domba ini yang tidak mau ditunjuk toh. Raihana Yasmin. Ibu catat ya yang tidak
Tidak ada responnya, nanti Ibu cari di kampus. Join tapi tinggalkan roomnya. Kalau tidak kita tahu, tidak apa-apa, aja menyahut saja. Oke, dicatat Rehana Yasmin. Tidak ada di room Zoom. Ada Yan Patabang? Yan Patabang. Tidak ada juga Yan Patabang? Gimana? Yan Patabang ada? Oh iya, lagi di toilet ya, Raihana. Oke. Baik, Ibu lanjut lagi karena tadi sudah ada yang bisa menjawab. Harapannya Ibu semua juga sebenarnya bisa. Cuman mungkin tidak sempat Ibu beri kesempatan ya. Nah, Ibu lanjutkan kembali. Adik-adik untuk mata kuliah semester pertama dan kedua di kurikulum 2023 itu kita hanya boleh mengambil maksimal 20 SKS, di mana untuk semester pertama itu 20 SKS ini dia terdiri atas mata kuliah wajib semua. Dan alhamdulillah adik-adik angkatan 2024 sudah selesai untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus-bagus ya. Tidak ada yang tidak ada yang tidak lulus. Harapannya kami seperti itu. Kemudian adik-adik kita sekarang posisinya di semester 2. Kita di semester 2, Ibu perbesar sedikit. Nah, ini mata kuliahnya adik-adik itu ada 7 yang mata kuliah wajib. Ada 7, ada wawasan budaya maritim dan ipteks, bahasa Inggris, oceanologi pendahuluan, ekologi dasar, genetika dasar, perkembangan tumbuhan, ada biologi sel, kemudian ini MKKP, ini mata kuliah pilihan. Jadi adik-adik boleh memilih satu mata kuliah pilihan yang tersaji untuk adik-adik semester 2. Mata kuliah pilihan kita di semester 2 itu ada 3 mata kuliah pilihan. Ada kimia organik, ilmu lingkungan, dan parasitologi. Itu mungkin yang penting buat adik-adik. Ibu perlihatkan saja ya mata kuliah di semester 3 masih ada mata kuliah wajib. Adik-adik tidak perlu dulu menghafalkan apalagi di semester 3 mata kuliah wajibnya, yang jelas masih ada mata kuliah wajib itu dia ini wajib ya, perkembangan hewan mata kuliah wajib di semester 3 ini. Ini salah kodenya. Jadi di semester 3 itu adik-adik cukup memilih wajib semua, sudah totalnya adalah 24 SKS. Seperti itu. Nanti di semester 4 mata kuliah wajib itu kita ada 24 kurang 7, 17 SKS. Salah ya. Pokoknya di semester 4 itu selain mata kuliah wajib, adik-adik sudah boleh memilih mata kuliah pilihan, insya Allah. Nah, nanti di semester 5 masih ada juga mata kuliah wajib dan adik-adik juga boleh
memilih 13 SKS maksimal untuk mata kuliah pilihannya. Seperti itu. Itu kita di semester 5. Nah, di semester 6 adik-adik kita ada satu mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib di semester 6 ini disajikan secara daring. Kenapa? Karena di semester 6 ini berdasarkan kurikulum 2023, adik-adik itu diberi kesempatan untuk mengambil kuliah atau melakukan kegiatan di luar program studi. Di sini nih adik-adik diberi kesempatan untuk magang, ataukah mau praktek mengajar, mau ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya, itu di semester 6. Disiapkan tempatnya. Apakah hanya di semester 6 boleh kita melakukan kegiatan MKPK? Jawabannya tidak. Adik-adik boleh saja melakukan di semester 3. Semester 4, semester 5, dan semester 6. Namun, karena di situ masih banyak mata kuliah wajib, biasanya kakak-kakak kalian itu dia mengambil, misalnya sudah mau mulai magang, mengambil kegiatan magang itu di waktu-waktu libur. Misalnya ada libur kurang lebih 1 bulan, di situ mereka baru magang. Dan itu nanti dilakukan dulu kegiatannya di semester 3 kah, 4 kah, mereka melakukan kegiatan tersebut, tapi nanti baru diprogramkan di KRS-nya nanti di semester 6. Ditabung ceritanya kegiatannya. Ditabung kegiatannya sudah dilakukan mengisi waktu libur supaya nanti pada saat semester 6 sudah punya kegiatan yang bisa dikonversi menjadi mata kuliah penguatan kompetensi namanya. Nah, semester 6 itu kita maksimalkan. Nah, semester 7 sudah bisa programkan seminar hasil, KKN, dan tugas akhir. Jadi sebenarnya kurikulum kita adik-adik sekalian itu disetting untuk bisa adik-adikku sekalian selesai dalam 7 semester atau 3,5 tahun saja. Ada teman-teman, ada kakak-kakak kalian itu bisa selesai dalam waktu 3 tahun 3 bulan ada. Yang bisa selesai 3 tahun 3 bulan, tapi tidak ada yang bisa 3 tahun pas. 3 tahun 3 tahun 3 bulan bisa. Karena sisa seminar hasil, mungkin dia sudah melakukan sebagian penelitiannya di semester 6, bisa saja. Semester 7 sisa seminar dan ujian sidang saja. Jadi memang ada yang bisa seperti itu. Apalagi adik-adik sekalian, universitas itu memberi kita kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mengkonversi kegiatan kita seperti apabila adik-adik mendapatkan medali emas dari Pekan Ilmiah Nasional PIMNAS, mungkin adik-adik sudah ada yang dijadikan anggota sama kakak-kakaknya misalnya, atau nanti adik-adik ingin menjadi tim sendiri, punya tim sendiri, kemudian adik-adik mendapatkan emas. Nah, hasil penelitian kalian dalam lomba karya tulis tersebut boleh dikonversi menjadi tugas akhir apabila kalian mendapatkan emas di tingkat nasional. Itu bisa menjadi tugas akhir kalian sehingga kalian tidak perlu melakukan lagi penelitian untuk tugas akhir. Cukup itu saja yang disusun sebagai tugas akhirnya kalian. Seperti itu. Jadi peraturan pemerintah sekarang itu sangat fleksibel sekali untuk mewadahi kegiatan-kegiatan kita di luar kampus. Semua bisa mendapatkan nilai, semua bisa diberi nilai sejumlah berapa SKS tergantung seberapa lama kegiatan yang kalian lakukan, dan juga harus ada buktinya. Seperti itu. Jadi setiap kegiatan kalian dokumentasikan dengan baik, simpan sertifikatnya, simpan foto-fotonya, nanti kalian masukkan di aplikasi Sipakamase, itu bisa menjadi satu mata kuliah MKPK namanya.
Adik-adik, ini adalah daftar nama mata kuliah pilihan yang bisa adik-adik pilih. Untuk kita semester 2 itu baru 3 saja pilihan yang boleh kita pilih dulu. Karena kalau mata kuliah pilihan yang lain itu biasanya membutuhkan dulu mata kuliah wajib sebagai syaratnya. Jadi berlanjut kalau 3 mata kuliah ini boleh adik-adik pilih di semester 2. Walaupun sebenarnya juga masih agak berat sebenarnya, namun ini masih diberi toleransi untuk bisa diambil oleh adik-adik semester 2. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan terkait kurikulum kita di biologi yang sebenarnya masih cukup panjang, tapi sebagai pedoman buat adik-adik sekalian yang masih cukup baru dengan dunia permahasiswaan, cukup Ibu perlihatkan sampai di sini dulu. Nanti aturan-aturan dalam pembelajaran dan sebagainya itu butuh lagi waktu yang lebih banyak. Namun sementara untuk perihal perbelanjaan KRS, Ibu rasa informasi yang Ibu berikan ini sudah cukup. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas? Semua yang hadir di sini sudah belanja KRS? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Sudah, Ibu. Nah, adik-adik untuk semester 2 itu mungkin ada juga nanti yang bertanya-tanya tentang cuti akademik. Cuti akademik itu kita tidak cuti akademik kita tidak mungkin ada kegiatan atau apa yang tidak memungkinkan kita untuk kuliah pada semester tersebut, kita bisa mengajukan cuti akademik. Namun adik-adik semester 2 belum boleh mengajukan cuti akademik. Nanti kalau Ibu tidak salah ya, siapa tahu Ibu salah juga, setelah mengingat peraturannya nanti boleh setelah 2 semester dilalui baru boleh mengajukan cuti akademik. Tapi kalau bisa jangan pakai dulu cuti-cuti, berdoa sehat-sehat semua, jangan stres, jangan jangan terbebani, semua orang bisa melewati, itu saja prinsipnya. Kenapa orang lain bisa, saya tidak, ya. Dosen-dosen kita di biologi juga sangat baik-baik sekali. Kalian datang saja, hadir, rajin datang kuliah, kalian memperhatikan. Kalau misalnya materinya tidak bisa masuk, sudah berkali-kali diulang tidak bisa masuk, minimal akan ada nilai keaktifan yang kalian dapatkan. Karena penilaian dosen itu tidak semata-mata kepada ujian saja. Banyak asesmen yang akan dosen kita berikan. Ada namanya presentasi, ada namanya diskusi selain ujian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya, saya bodoh sendirian, tidak. Yang penting kalian rajin. Itu kuncinya. Nah, yang menjadi masalah berikutnya karena sudah misalnya mau belanja KRS, ada yang kenapa bisa itu kelas B full, sedangkan masih ada kelas B yang belum belanja. Kira-kira ada yang salah masuk kelas kah? Ayo jujur, nanti Ibu cari di Neosia ketemu orangnya. Berat itu masalahnya kalau Ibu yang cari baru dapat orangnya, ayo mengaku. Adakah yang salah masuk kelas atau mau di kelas B karena ada gebetannya ataukah ada sahabatnya sehingga tadinya dia di kelas A pindah ke kelas B? Kenapa Ibu harus tanyakan ini adik-adikku sekalian? Soalnya kelas B itu dari awal dia lebih banyak daripada kelas A. Kelas B itu dia 56 jumlah mahasiswanya. Sedangkan kelas B berapa ya? 45 ya? Kelas A, kelas B 56, kelas A 45 ya? Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Atau yang lain, jangan ketua kelas, yang lain yang tahu tuh. Cocok nih, kelas B 56 kan? Iya, Ibu. Ya, cocok itu. Kelas A berapa orang?
49 Ibu. 49 kelas A? Iya Ibu. Iya. Oke. Terus ini entah Ibu sudah berkali-kali juga sampaikan di grup, namun tidak ketemu juga orangnya yang salah pilih kelas. Tapi memang Ibu belum cek langsung ke sistem siapa yang salah kelas. Kenapa nanti kita bilang kenapa ketat sekali kah? Kenapa kita tidak boleh pindah-pindah kelas? Soalnya ruang ruang kelas kita di biologi itu, Dek, itu tidak sebesar barangkali di MKU ya. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan berapa jumlah kalian dalam satu kelas. Jadi misalnya kelas B tadi 56 itu sudah banyak sekali. Di biologi sebenarnya itu kita baiknya hanya maksimal 50 saja dalam satu kelas. Tapi kelas B 56 apa boleh buat kita buka kuotanya 56 orang. Tapi ternyata masih ada kelas B yang belum belanja, sudah full nih itu 56. Namun solusinya tadi ada beberapa teman tak yang melapor bahwa dia kelas B tapi sudah tidak bisa lagi bergabung ke kelas B. Ibu arahkan ke kelas A, tapi piliki semua mata kuliah yang kelas A. Karena kita sudah atur Dek di departemen itu diatur supaya tidak tabrakan. Makanya disuruh kelas A semua. Diatur itu mata kuliahnya supaya tidak tabrakan. Yang kita ambil kelas B, kalau ambil kelas B semua. Cuman yang menjadi masalah di angkatan 2024 ini, kelas B-nya. Ada yang kelas A masuk ke kelas B. Sehingga yang tadinya kelas B tidak kebagian lagi kuota karena memang mungkin ada sesuatu dan lain hal, terlambat melakukan pembayaran, terlambat belanja KRS, jadi tidak kebagian kelas. Namun ini yang sudah belanja tuh tidak ada masalah tabrakan-tabrakan segala kan? Tidak ada Minto? Alhamdulillah tidak, Ibu. Nah, tidak toh. Terus dapat semua mata kuliah pilihan, tidak ada kemarin ada yang melapor, Bu saya tidak kebagian mata kuliah pilihan, aman kan? Iya, Ibu. Ya Ibu. Aman, Jadi Ibu. Alhamdulillah, adik-adik aman, Ibu. kalian ya, makasih. Nah, adik-adik, ini karena Ibu belum bisa telusuri siapa yang salah kelas, sementara mudah-mudahan Ibu berharap yang Ibu arahkan dari seharusnya dia kelas B, tapi karena kuota kelas B sudah full, Ibu berharap hanya sisa berapa orang saja yang terlambat itu, Ibu arahkan ke kelas A. Tapi melapor dulu ke Ibu ya, supaya Ibu tahu siapa-siapa orangnya. Tapi yang sudah terlanjur, sudah masuk sekarang aman dan sebagainya, sudah tidak ada masalah, ndak usah lagi bongkar-bongkar KRS-nya, begitu Mi. Mudah-mudahan sampai besok semua sudah belanja dan tidak ada masalah karena seharusnya cukup. Kita menyiapkan kuota kelas B memang pas-pas 56 saja, kelas AJI yang kita lebihkan sedikit. Dengan asumsi jangan sampai ada senior kalian yang mengulang. Namun kenyataannya ada kelas B ini yang tidak kebagian kelas di kelas B. Seperti itu ya adik-adik. Jadi mohon perhatian tak yang merasa salah kelas, salah masuk kelas, kalau kalian tidak melapor malam ini ke Ibu, yang merasa salah masuk kelas ya tidak melapor malam ini ke Ibu, terus Ibu dapatkan informasi tersebut di hari Senin bahwa ini loh yang salah kelas, maka yang salah kelas tersebut itu harus bertemu dengan Ibu dan harus mempertanggungjawabkan kenapa bisa salah kelas. Ini bukan kesalahan fatal yang berdosa kalian, tidak, tapi ini menyebabkan ada teman kalian yang tidak kebagian kelas. Dan kita di departemen, kenapa? Boleh Nah, bertanya, kita Bu? di departemen deh. Ya, kenapa Yan? Ya, boleh. Jadi saya kan tidak tahu Ibu kalau misalnya bisa pilih kelas begitu Ibu. Jadi saya pilihnya kelas
B begitu, Bu. Ada yang saya pilih kelas B. Eh, Yan, itu kan Ibu arahkan Ki yang kelas A dari semester 1 kelas A mah Ki terus, tah? Nah, Yan Iya, itu Ibu. semester 1 kelas apa? Semester 1 itu saya kelas A, Ibu. Terus Saya kan kelas, sekarang ada yang saya pilih kelas B. tapi yang lain itu kelas A semua kita pilih. Ada yang A-nya juga. Tidak boleh campur-campur Yan, harus pilih salah satunya dan seharusnya Yan itu kelas A karena di semester 1 kita kelas A. Sudah Maki kunci ke Resta? Ibu, sudah disetujui ini ya. Siapa Kelas PA tak? itu jauh, Ibu. Naku, naku nomornya, Ibu. Naku dapat ke nomornya, Ibu. Siapa PA tak yang setujui KRS tak? Tunggu, Ibu, saya cari dulu, Ibu. Iya. Tidak akan ada tabrakan itu. Kulihat dek kalau ada yang kita pilih kelas A, ada juga kelas B. Harus diperbaiki itu dek. Dan masih bisa jadi diperbaiki besok. Melapor saja ke Ibu Hikmah. Siapa di sini yang kelas B seharusnya tapi tidak kebagian kelas? Saya Ibu. Andi Putri. Andi Iya, Putri Bu. baru belanja belanja KRS ya? Iya, Bu. Iya. Jadi Aku juga Ibu. Andi Putri siapa lagi? Iya, satu kita ketemu masalahnya. Alhamdulillah Yan mengaku ya. Hampir Ibu cari Ki. Iya, aman, Ibu. Iya, Saya tidak tahu juga Yan kalau nggak boleh misalnya begitu Yan. Nggak boleh Ki pilih B, pilih A. Nggak boleh deh. Kita coba cek itu jadwal B sama A tidak tabrakan Ji. kebetulan saya akali itu, Ibu, supaya tidak tabrakan begitu. Bagaimana caranya kita kali? Nah sudah itu diatur. Kelas A sama kelas B itu biasanya Ibu susun. Karena kebetulan Ibu yang susun matriksnya itu. Ibu susun bersambung itu kelas A misalnya di 7.30. Kelas B-nya di 9.20. Tapi di kelas sebelah sebaliknya. Kelas A-nya kuliah barangkali perkembangan tumbuhan. Pokoknya akan tabrakan kalau kita pilih dua kelas. Dua macam kelas kita pilih. Tidak Ji, tidak tabrakan Ji. Aman, Ibu, Coba aman, cek tidak kembali. tabrakan. Yang mana yang kelas B, yang mana yang kelas A? Tunggu, Ibu, saya lihat. Boleh share screen? Share screen. Bisa, Ibu. Ya, Ibu matikan dulu nah. Ibu kasih dulu kasih dulu akses, tunggu. Ya, coba share screen ya. Mudah-mudahan Yan Ji yang begitu, yang lain tidak Ji. Kelasnya Ji memang kelas A pilihnya, kelas B juga. Di? Ibu. Iya, Ibu. Tidak dimakan Iya, tahu Ibu. ketahuan. Cuman mau dikasih tahu jangan Ki begitu. Supaya enggak pusing Ki juga di departemen itu temannya kasihan. Mau ini full nih. Bagaimana caranya full? Nah, Ibu saudarakan yang kelas A juga, kelas B juga. Coba share screen deh Yan. Tunggu, Ibu, saya coba. Ya.
Ya, kasih besar-besar sedikit, Dek. Ini dari HP, Di. Dari, iya Bu, dari HP. Ini Iya, tuh Ibu, iya, kasih eh besar-besar sedikit, Dek. Tidak bisa kalian. bagaimana cara? Aku tahu Ibu. Oh, enggak bisa kah? Aku tahu Ibu. Ini tuh Ibu, Ya. ini yang ada yang saya ambil separuh, yang kelas B, terus Hmm. yang kelas A juga ada yang saya ambil separuh Ibu. Kan Hmm. ada itu mata kuliah parasitologi sama apa satunya tuh lingkungan. Nah Lingkungan itu ya. sudah habis. Itu sudah habis Bu. Jadi Jadi saya kan kita bingung. tinggal bisa pilih kimia organik. Iya Bu, tinggal pilih Nah, organik. untuk pilih kimia organik kita eh, berarti kita harusnya memilih kelas B semua ya. Cocok. Oh iya Bu. Nah, toh Kelas B semua. untuk mau kita dapat kimia organik, tapi sepertinya parasitologi sama ilmu lingkungan itu berkurang nih. Maksudnya tidak full nih barangkali itu kuotanya barangkali ya. Karena kan kemarin itu belum Ibu sampaikan bahwa tidak boleh lebih dari 20 dulu kita yang semester 2. Oh, tadi belum kujelaskan kenapa 20 saja. Nah, 20 saja karena kita berharap adik-adik semester 1 dan 2 kan masih baru, masih beradaptasi dengan dunia mahasiswa, masih beradaptasi dengan model pembelajarannya dan sebagainya. Harapannya kita batasi di 20 SKS saja supaya nilai tak bisa maksimal dulu di 20 SKS, bisa lebih fokus. Nah, 20 SKS jangan langsung 24 mau diambil. 24 itu berat untuk adik-adik yang masih beradaptasi, masih transisi ceritanya. Nah, itulah model kurikulum 2023 diharapkan adik-adik yang baru semester 2 bisa fokus dulu maksimalkan nilainya 20 SKS begitu. Coba Ibu cek disetujui ini jadi tidak bisa maki rubah-rubah. Kalau Yan mau pilih kimia organik, kalau mau pilih kimia organik, Ibu cek tadi itu Ibu lihat sebaiknya kita memilih kelas B di jadwalnya karena kimia organik kan Rabu pukul 11. Mengerti Kian? Iya Bu. Terus siapa di situ Peata? Baca coba siapa Peata di situ. Kita tidak kenal Peata kah? Ku kenal aja Bu. Pernah ketemu? Cuman di chat sih Bu. Kalau ketemu belum pernah. Siapa namanya Peata? Ada itu di situ. Tidak ada kah? Nama PA di situ? Di Yanuta di KRS tak? Tidak ada di? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Nanti Ibu nanti Ibu minta admin supaya buka kuncinya KRS-nya Yan. Iya Atau Bu. Yan kan komunikasi aja sama PA. Komunikasi kita Iya. sama PA tak? Komunikasi Bu. Iya. Bisa, Cuman kita kalau kita lebih tidak tepatnya tahu tuh, nama PA tak kah? aku tahu sih Bu, tapi aku lupa lagi. Coba lihat ke fotonya. Fotonya PA tak? Ibu, Iya. nama PA ada kalau kita cetak KRS, Ibu. Oh, nanti kita pilih cetak baru muncul di nama PA-nya. Begitu. Iya, Ibu. Ya. Iya, Ibu. Coba Yan lihat di situ nama PA-nya siapa. Soalnya harus PA tak buka dulu itu persetujuannya. Dia batalkan dulu persetujuannya baru boleh kita perbaiki ke Resta.
Nanti Ibu hubungi PATA. Ibu, nama PLC itu Prof. Farudin. Oh, Prof. Farudin. Oh iya. Nanti Ibu sampaikan ke beliau, nah baru kita perbaiki itu perbaiki KRS tanah Yan. Iya, Bu. Jadi- Makasih, Bu. Jadi Yan kan seharusnya kelas apa Yan? Saya kelas A, Ibu. Kelas A. Dan memang Yan mau pilih kimia organik kah? Karena tidak ada lagi itu mata kuliah, Ibu, jadi saya pilih kimia organik. Nanti kalau terbuka ki KRS dan kita pilih ki kembali ke kelas kelas A. Nah, kelas A kalau mudah-mudahan belum full di kelas A. Kalaupun full berarti kita kembali ke kelas B. Kalau belum full kelas A, terus nanti kita lihat di parasitologi sama ilmu lingkungan itu siapa tahu masih ada tersedia kuotanya, pilih maki saja salah satu dari itu. Nah, nanti tidak ada baru memiliki kimia organik. Iya, Bu. Hah? Oke. Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang punya masalah? Yang tadi seharusnya kelas B, ada tadi 2 orang ya. Yang harusnya kelas B tidak kebagian, Ibu minta ke Ibu, kelas A. saya Ibu, kelas B. Sofia, Iya, Ibu. Sofia seharusnya kelas Iya, B. sama ada juga satu Ibu namanya. Iya, Ya, itu sama ada juga Aurelia, Ibu. 3, Berarti ada 3 yang salah kelas. Andini, saya dengan Aurelia juga, Ibu. Nah, ada Full 3 ki orang. persen B-nya. Ya, ada 3 orang yang seharusnya kelas B tidak kebagian kelas. Berarti masih ada ini selain Yan yang pilih-pilih kelas campur-campur barangkali. Jangan kayak begitu deh. Susah kalau kita campur-campur. Jujur, Bu, Kelas, Kak. kelas A, ya. Kelas A semua. Kelas B, B semua. Tapi karena betul-betul kuotanya kita ini deh terbatas, nggak boleh pindah-pindah. Kalau mau nanti ketemu teman yang kelas A, bisa ketemu nanti di luar kelas, jangan makin di dalam kelas. Ayo. Karena ada teman ini yang tidak kebagian kelas, 3 orang. Siapa lagi yang begitu? Siapa yang kelas A pergi pilih kelas B? Ayo. Ibu, Ayo. Ya, Agnes. Kenapa Agnes? Ibu jadi ini Yan, tetap jadi dia di kelas A kembali, Bu. Nggak pindah Iya. jadi kelas B. Iya. Meskipun pilih kimia. Ian itu Ibu arahkan untuk pilih kelas A semua sesuai kelasnya. Nah, adapun nanti kalau misalnya dia mau pilih kelas A, Yan mau pilih kelas A na Fulmi, itu artinya kodong ini teman yang kelas B melapor ke Ibu, dia tidak kebagian kelas, memang Ibu arahkan dia pilih kelas A semua, karena itu dia ada kosong, kelas A semua. Jadi nanti pas Yan terbuka KRS-nya mau pilih kelas A, baru Fulmi, pilih maki kelas B, tapi B semua, tidak boleh campur-campur. Oh Begitu. iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Agnes kelas apa? Kelas B, Ibu. Kelas B. Kelas B memang dipilih. Iya, Ibu. B B semua. semua, toh? Bu. Oke. Ayo siapa yang campur-campur? Pilih juga kelas A, pilih juga kelas B. Atau seharusnya dia kelas A, pilih kelas B. Ibu, Iya, bisa bicara, Bu? bisa, silakan. Ibu, begini, ada temanku namanya Alia Wardah. Iya. Dia itu dulu jarang masuk, bahkan cuma sesekali. Nah, Iya. terus dia ini chat saya, katanya sudah tidak ada kuotanya untuk kelas B, padahal dia itu kelas B. Yang ada sisa kelas A, jadi dia pilihnya kelas A, Ibu. Berarti dia baru-baru belanja, Di. Iya, Ibu. Baru-baru dia belanja. Iya, itu berarti 4 orang nih itu. 4 orang nih lagi, Di. Selain tadi Sofia,
Sudah 4 nih berarti yang tidak kebagian kelas B. Iya, Ibu. Baru Yan saja yang ditahu bahwa pilih campur. Berarti masih ada kita ini yang 3 orang lagi yang pilih bukan kelasnya dia pilih. Jadi mohon pengertian adik-adik itu yang 3 orang itu bisa kita mengambil haknya teman tanah karena ibu sudah arahkan. Seandainya ibu tidak pernah bilang tidak pernah ku sampaikan di grup bahwa kelas A semua, kelas B semua, ibu salah. Kalian pilih sembarang itu, ibu yang salah. Tapi ibu arahkan atau ibu tidak bilang di grup kah? Pernah gitu ibu bilang di grup bahwa tolong pilih sesuai kelas masing-masing. Iya, Ibu. Ada gitu ibu bilang, siapa tuh ibu lupa share di grup. Ada, Ibu. Ada Ibu. Iya. Iya dek. Nah itu kodong, itu teman tak ada yang tidak kebagian kelas. Syukur-syukur kita di departemen ibu memang siapkan melebihkan sedikit kelas A karena takutnya ada senior tak yang ada yang mengulang lah 2 atau 3 orang jadi dikasih lebih. Akhirnya yang tidak kebagian kelas ibu arahkan nih untuk ke kelas A semua. Tapi memang kalau tidak bisa terdeteksi tidak bisa terdeteksi, nanti ibu coba cari juga hari Senin. Hari Senin kan sudah tutup sebenarnya, sudah tutup, tapi pertanggungjawaban moral yang ibu mau minta ini di yang salah-salah kelas itu kenapa bisa salah kelas. Nah, itu yang ibu mau cari. Karena masih ada ini teman tak 3 orang yang tidak kebagian kelas, kan 4 orang totalnya. Ada nih nanti Yan pindah nih ke kelas A kembali. Artinya sudah bisa masuk satu ini yang kembali ke kelasnya. Yang 3-nya itu pilih dek kelas A saja. Selama kuota kelas A masih ada, itu sepertinya hanya lebih juga. Kalau teman tak bilang 49 itu kelas A, barangkali hanya 55 kuotanya itu, kelas A juga. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ya. Besok insya Allah Ibu coba hubungi Prof. Farudin ya Yan, supaya dibukakan KRS tak, belanja maki kembali dek, pilih maki kelas A, kembali ke kelas tak semula. Sepertinya itu kuota karena Ibu tadi tanya admin, kuota mata kuliah pilihan itu tidak full lagi. Karena banyak yang kurang itu. Yang tadinya pilih lebih dari 20 SKS karena diminta kurang itu berkurang nih. Jadi kembali pilih salah satunya itu antara ilmu lingkungan dan parasitologi. Karena kecuali kalian sangat berminat dengan kimia, silakan pilih kimia organik. Tak, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu mau akhiri iya silakan. Iya Ibu, kan tadi arahannya Ibu dialihkan semua untuk kelas mata kuliahnya untuk kelas A semua Ibu. Jadi ini Iya. kurang yang Ibu yang fullnya pertum B jadi kelas A semua matkulnya Ibu Iya deh, begitu nih. untuk sementara. Iya. Atau boleh Atau kita tunggu Yan perbaiki dulu KRS-nya kalau ada satu ini yang ketahuan bisa jiki masuk kalau Yan sudah perbaiki dia ke kelas A bisa satu orang kembali nih ke kelas B. Tapi nanti Yan siapa tahu dia mau memilih KRS sudah full juga kelas A. Kalau mau ini masih mau tetap di kelas B, misalnya ini yang kelas B mau di kelas B, kita boleh berkoordinasi sama Yan. Sudah Mika mau perbaiki KRS-mu, kalau masih mau tetap. Tapi kalau ada masih ada kuota di kelas A, enggak ada masalah kan, teman tak di semua atau mau kelas A atau kelas B. Pilih maki kelas A saja. Tapi begitu caranya kelas A semua. Nah, yang campur-campur begitu. oh ya jadi sementara aku kunci ini Bu untuk yang matkul kelas A. Kalau Atau memang nanti iya. tunggu Iya. atau tunggu Nih, aninya Yan Ibu.
Ini siapa ini? Sofia ya? Ya, saya Ibu Sofia. Ya, Sofia. Eh, tergantung Sofia. Kalau Sofia merasa nggak apa-apa kelas A, kunci Maki. Begitu. Atau mau Ki koordinasi sama Yan supaya nanti Sofia yang kembali ke kelasnya di kelas B setelah Yan ini. Soalnya kalau Sofia kunci ini kunci semua sudah kunci ke kelas A, Yan mau pindah ke kelas A mungkin full mi lagi karena ibu tidak tahu pasti jumlahnya yang memprogramkan ini kuliah atau sebenarnya ibu lebihkan Ji dari jumlah angkatannya 2024 dikasih lebih Ji jumlahnya. Cuman jangan sampai ada juga Ah, senior ngambil, tah? Gitu. iya Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Nanti Ibu berkabar ya kalau sudah ada info dari PATA, Ibu berkabar di grup, segera Ki perbaiki KRSTA. Yang lain yang tidak ada masalah kunci maki KRSTA. Nah, lalu hubungi Ki PATA bahwa mohon disetujui KRS-nya kami atau mohon bimbingannya, kita bilang Ki begitu karena seharusnya itu kita harus konsultasi dulu dengan PATA. Gitu. Masih ada deh yang mau bertanya? Ibu, mau Ya, bertanya. ya silakan. Kalau misalnya KRS tak sudah disetujui, tapi mau Ki ganti matkul pilihannya itu tidak bisa Mi diganti. Harus Ki minta PATA untuk batalkan dulu persetujuannya. Kalau mau Ki perbaiki Oh iya iya. gitu. Kalau sudah disetujui itu kita sudah tidak bisa apa-apain itu ke Resta, harus Ki minta kembali ke dosen PATA untuk dibatalkan persetujuannya. Tapi harus disiapkan alasannya kenapa lagi mau ganti mata kuliahnya toh? Iya Bu. Gitu. Ya baik Bu, Siapa terima kasih. PA-nya Tikra? Prof Slamet Ibu. Oh iya. Pertimbangkan baik-baik kenapa mau pindah. Tuh harus ada alasannya ke PA-nya supaya PA-nya tahu tidak. Ih ini barusan sudah ini diganti lagi kan? Iya Bu, iya. Ada lagi? Jadi itu nah kalau sudah disetujui PATA nggak bisa maki itu rubah-rubah lagi ke RS tak. Kecuali yang ada masalahnya ini salah kelas nanti ibu bantu hubungi PA-nya. Kalau tentang mata kuliah pilihan mau ki rubah mata kuliah pilihan tak dari yang sebelumnya, tolong pelajari baik-baik tentang mata kuliah tersebut. Silakan diskusi dengan PATA, minta arahannya apa dan sebagainya. Kalau kita bingung. Baru minta kalau misalnya jadi kita mau perbaiki, kita mau ubah, kita minta tolong kepada PATA untuk membatalkan persetujuannya supaya bisa kita memperbaiki KRSTA. Gitu. Sudah? Masih ada? Boleh nanti kalau kita kan waktunya terakhir besok ya untuk urus KRS. Kalau ada apa-apa silakan berkabar di grup. Ibu pantau di grup tak, berkabar makin di situ. Tapi harapannya Ibu mudah-mudahan yang lain-lain sudah tidak ada masalah. Nanti ini tinggal teman-teman kita ada 4 orang tadi yang tidak bisa ke kelasnya seharusnya. Nanti hanya Yan Patabang saja yang kita ketahui tidak salah ya mungkin Yan yang tidak sampai informasinya atau bagaimana sehingga memilih sendiri kelas-kelasnya yang dia tidak tabrakan karena pertimbangan mata kuliah pilihan yang dia kejar. Seperti itu. Baik adik-adik, mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Semoga tercerahkan dan sedikit tambahan informasi tadi Ibu perkenalkan juga dengan kurikulumnya biologi. Mudah-mudahan ada gambaran apa gunanya adik-adik berkuliah di biologi, apa-apa saja nanti yang adik-adik dapatkan. Kira-kira bisa selesai berapa tahun, itu sudah bisa direncanakan di semester kapan bisa program KKN, bisa program magang dan sebagainya itu mudah-mudahan sudah ada gambarannya. Nah, baik, Ibu akhiri dengan kita sama-sama membaca selesai bicara. hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. masuk pas